Yang terhormat Bapak Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Gubernur Kalimantan Timur atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Wali Kota Balikpapan atau yang mewakili, yang tentunya yang saya banggakan, saya cintai, Bapak pimpinan dari pesantren atau pondok pesantren Syekhona Khalil Kota Balikpapan dan seluruh hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita bersama-sama bisa menghadiri acara pembukaan kegiatan silaturahmi nasional keempat, yaitu pondok pesantren Syekhona Khalil Kota Balikpapan dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, kami sampaikan kepada Bapak pimpinan pondok pesantren, Prof. Bapak Panglima, yang seyogianya beliau dapat hadir dalam acara kegiatan pembukaan silaturahmi nasional ini, tetapi pada waktu yang bersamaan beliau sekarang berada di Kalimantan Selatan, kemudian lanjut ke Kalimantan Tengah dalam rangka mendampingi Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi. Kami pada kesempatan ini diberikan mandat ataupun perintah mewakili beliau. Yang pertama dalam rangka menghadiri acara pembukaan, kemudian yang kedua sekaligus memberikan suatu gambaran bagaimana bela negara dan wawasan kebangsaan bangsa Indonesia yang saat ini kondisinya semakin luntur. Tentunya di sini kita sama-sama belajar, artinya bukan dari hati, karena ini yang di depan saya ini orang tua saya sebelumnya, yang artinya yang membuat bangsa Indonesia atau negara kita ini bisa kokoh, yang beliau-beliau ini terutama dari Bapak Ustadz atau Bapak pimpinan pondok pesantren. Tetapi mari kita bersama-sama, nanti ini ada materi yang kami sampaikan ini mudah-mudahan bisa membantu ataupun bisa membuka wawasan kebangsaan dan bela negara terutama kepada generasi muda. Sebelum saya akan memberikan materi ini, izinkan nanti saya sambil turun supaya saya bisa membaca bahan yang akan saya sampaikan. Kemudian yang kedua, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Jadi ada pepatah mengatakan bila tidak kenal maka tidak sayang. Yang mudah-mudahan setelah saya mengenalkan diri, saya lebih disayang oleh Bapak pimpinan pondok pesantren, termasuk dari para santri maupun santriwati. Nama saya Heri Setia Kusdiana. Ini nama, mohon maaf saya sambil turun biar bisa dibaca. Karena nama ini diberikan oleh orang tua saya memiliki suatu arti yang mempunyai suatu makna. Harapan orang tua ketika melahirkan anaknya pasti mempunyai cita-cita. Heri ini kalau dari suku kata, pemenggalan suku kata dibagi menjadi dua, yaitu HE sama RI. HE kanon katanya orang tua saya itu adalah singkatan hemoglobin atau sadar merah. Kemudian RI-nya itu adalah Republik Indonesia. Jadi segumpal darah
yang dititipkan diraih seorang ibu, yaitu ibu saya namanya Ibu Sohina, yang dilahirkan di Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, setia. Setia itu cinta, sayang, kasih. Artinya cinta itu mempunyai makna atau arti yang positif, atau artinya yang baik-baik. Tidak ada orang mengatakan saya setia mencuri, tidak mungkin itu. Saya setia yang berbuat jelek-jelek, tidak ada. Tetapi pasti kalau kata-kata artinya mesti positif. Saya akan setia membela pesantren ini dengan cara membela negara Republik Indonesia secara lahir dan batin. Itu setia. Saya setia pada guru-guru saya atau ustadz-ustadz saya. Apa yang diajarkan, apa yang diberikan pasti dilaksanakan dengan baik. Itu setia. Saya setia kepada orang tua. Saya patuh. Saya setia kepada Allah. Saya akan patuh menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya dari Allah. Itu kata-kata setia. Artinya yang diberikan ini adalah saya harus setia. Setia kepada siapa? Kepada Kusdiantana. Ini ada dua makna Kusdiantana. Pertama, Kusdiantana ini adalah singkatan dari nama kakak-kakak saya. Saya 5 bersaudara. Yang pertama adalah Sri Esa Fitriana. Jadi kalau di sini bisa diambil nanya. Kusdiantana itu adalah singkatan dari Sri Esa Fitriana. Nanya. Kemudian saya harus setia pada Rita Amelia Beta. Itu Rita Amelia Beta itu kebetulan kakak saya nomor 2 itu yang orang tuanya Nagita. Nagita itu istri dari Raffi Ahmad, kalau yang senang nonton sinetron. Itu kakak saya nomor 2. Itu namanya Rita Amelia Beta. Kemudian saya harus setia kepada Elisa Diana Rosa, diambil Diannya. Jadi saya harus setia kepada Elisa Diana Rosa. Kemudian yang terakhir adalah saya harus setia kepada Indra Kusma. Yang kepada saya dijabarkan dari nama itu, saya dari nanti kalau sudah lahir harus setia kepada kakak-kakaknya, harus berbakti kepada kakak-kakaknya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, arti Kusdiantana itu adalah khusus di antara tanah air. Artinya harus saya setia dari Sabang sampai Merauke. Saya tidak boleh membeda-bedakan suku, agama, ras, atau golongan. Saya harus setia kepada bapak-bapak, kepada santri, kepada masyarakat, kepada semua yang ada di negara Republik Indonesia. Itu untuk makna kata yang dititipkan oleh orang tua saya. Kemudian yang kedua, pangkat. Ini kebetulan pangkat ini baru. Jadi Kodim Balikpapan ini merupakan kodim perwakilan seluruh Indonesia dari 8 kodim termasuk Balikpapan yang dandirnya berpangkat kolonel. Jadi cukup saya cukup bangga bahwasanya Kodim Balikpapan dipilih dari 8 kodim yang berpangkat kolonel. Kenapa? Kodim Balikpapan dinaikkan tipenya menjadi tipe A, dan dandirnya yang dulu sebelum saya itu adalah pangkatnya letnan kolonel, sekarang menjadi pangkat kolonel. Artinya Balikpapan ini merupakan kota yang sangat strategis. Kalau kita ketahui bersama, Balikpapan ini adalah termasuk miniaturnya Republik Indonesia. Di sini orang Jawa ada, di sini orang Sunda ada, di sini orang Batak ada, orang Papuanya ada, orang Bugisnya ada. Seluruh bangsa atau masyarakat di provinsi-provinsi itu ada di Balikpapan. Kemudian Balikpapan ini sebagai pintu gerbang ekonomi di wilayah Kalimantan. Jadi masuknya barang-barang, masuknya jasa dan sebagainya itu melalui Balikpapan. Kemudian tempat tanggal lahir saya dilahirkan 47 tahun yang lalu, yaitu di kota Yogyakarta. Tapi saya tidak terlalu terlalu bangga saya disebut orang
Jadi saya lebih suka yang berbau nasionalisme. Kemudian agama Islam, kemudian sumber perwira saya dari Akademi Militer tahun 1991. Jabatan terakhir adalah sebagai dandim. Jadi kalau tentara itu bapak-bapak jabatan itu nasional, jabatannya pernah dari komandan pelaton, kemudian naik komandan kompi, terus naik. Yang sebelum jabatan dari dandim sini saya pernah jadi waster, kemudian pernah jadi dandim di perbatasan. Jadi kalau bapak mungkin mau sharing tentang perbatasan, kami siap. Kemudian satuan dinas Kodim pendidikan seperti halnya yang lain, yaitu SD, SMP, SMA, kemudian S1 yaitu tahun 2005. Kemudian yang berikutnya pendidikan pengembangan umum khususnya militer, Akmil, Susarda, Selapa 1, Selapa If, kemudian siswa dan lain sebagainya. Lanjut. Riwayat penugasan, yaitu penugasan di dalam negeri, yaitu pernah di Aceh, Ambon, Timur, Irian, semua pernah kami alami. Begitu lulus, kami langsung diberangkatkan ke Timur waktu itu, berangkat 13 bulan, kembali 4 bulan, berangkat lagi. Begitu terus sampai dengan sekarang. Lanjut. Inilah jabatan tadi sudah, jadi mulai dari komandan Lutot sampai dandim. Dandimnya 2 kali, yaitu dandim di perbatasan sama dandim di kota besar. Lanjut. Berbicara tentang wawasan kebangsaan dan bela negara, kita tentunya harus paham betul tentang bagaimana kondisi bangsa. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat besar, bangsa yang sangat kaya, bangsa yang kalau dulu dikatakan bangsa yang sangat hebat. Kenapa bangsa ini dikatakan bangsa yang besar? Karena bangsa kita ini terdiri dari bermacam-macam suku. Ada yang dikatakan Jawa, kemudian Batak, Bugis dan lain sebagainya. Bermacam-macam suku. Kemudian bangsa yang mempunyai bahasa yang ratusan bahasa. Kemudian bangsa yang mempunyai pulau, ribuan pulau, banyak sekali pulaunya. Bangsa yang kaya raya. Kalau kanon ada nyanyian Kusbes itu, tongkat kayu kalau dilempar jadi tanaman. Buktinya kalau adik-adik santri atau bapak-bapak ustadz menanam di bumi Indonesia, yang penting nanamnya ikhlas, pasti akan menjadi tanaman yang subur dan menghasilkan. Jadi kanon bangsa kita dikenal sebagai bangsa yang besar. Kemudian kondisi saat ini bangsa kita, wawasan bangsanya mulai luntur. Banyak yang tidak paham atau tidak tahu bahwasanya bangsa kita sebagai bangsa yang besar, bangsa yang mempunyai martabat, bangsa yang dikenal santun, bangsa yang artinya yang mengangkat budaya-budaya luhur. Bisa kita lihat banyak kejadian-kejadian yang memalukan atau membawa nama mencoreng bangsa kita menjadi bangsa yang tidak besar. Kemudian hal ini kalau kita biarkan, kalau tidak kita pahami bahwasanya kita harus mempunyai wawasan kebangsaan yang luas, maka bangsanya akan pecah. Yang saya katakan, kalau kita tidak memahami bahwasanya kita terdiri dari beribu-ribu pulau, kemudian terdiri dari beberapa suku, kita ada beberapa agama. Kalau ini tidak kita jaga, maka bangsa ini akan hancur, akan pecah dan terpecah belah. Untuk itu pada kesempatan baik ini perlu, dan saya sangat sependapat sekali, dan TNI kemudian kepolisian dengan pemerintah itu siap membantu masyarakat dalam rangka meningkatkan nilai-nilai wawasan kebangsaan. Ini saya terima kasih sekali kepada pimpinan pondok yang sudah berkenan memberikan waktu kepada saya atau kepada TNI untuk bisa menyampaikan setiap
sedikit atau banyaknya tentang wawasan kebangsaan. Lanjut. Kalau kita berbicara tentang pengertian wawasan kebangsaan ini secara teori, yaitu cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri kita dan lingkungannya. Bagaimana bangsa kita bisa menghargai dirinya dan bagaimana bisa menghargai lingkungannya. Lingkungannya ya tentunya kita hidup tidak bisa sendiri, tetapi kita hidup dalam situasi atau lingkungan sosial, membutuhkan orang lain, kemudian saling menolong, kemudian menghormati orang lain. Itu adalah cara pandang kita terhadap hal-hal yang berbeda. Dari hal tersebut atau cara pandang itu tentunya kita punya batasan ataupun patokan sebagai koridor atau sebagai pegangan, yaitu dibatasi dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Saya sangat berbangga ketika tadi dibuka acaranya itu santri ataupun dari bapak-bapak kita menyanyikan lagu kebangsaan, luar biasa. Kemudian juga tadi membacakan Pancasila. Saya dalam hati, ini sudah wawasan kebangsaan bela negaranya, cinta tanah airnya sudah tidak perlu lagi saya berbicara di depan. Sebelumnya saya sudah diberikan warning. Saya ini wawasan kebangsaannya sudah tinggi loh Pak. Saya ini bela negaranya sudah tinggi. Kalau saya siap mati untuk membela negara dan agama. Artinya warning itu sudah dijatuhkan oleh santri-santri kita tadi yang menyampaikan Pancasila, menyanyikan lagu. Saya memilih ketika saya menyanyikan lagu Indonesia Raya, saya memilih kanan dan kiri. Masya Allah, santrinya dengan sikap menghargai lagu kebangsaan. Karena apa? Kalau lagu kebangsaan atau rasa cinta terhadap tanah air ini tidak ditumbuhkan, maka kita ya ibarat kita hidup tidak berpijak pada alasnya. Kita sadar kita hidup di negara Indonesia, tentunya kita menghormati apa yang menjadi leluhur bangsa Indonesia ataupun ketentuan-ketentuan bangsa Indonesia. Pancasila tadi disampaikan bahwasanya Pancasila itu adalah berketuhanan yang Maha Esa. Dari ketuhanan Maha Esa itu kita bisa diberikan kesempatan untuk beribadah atau diberikan kesempatan untuk menjalankan sesuai dengan keyakinan agama. Jadi tadi saya sangat salut Bapak pimpinan pondok yang mana santrinya, santriwatinya yang membawakan lagu cukup hikmat, cukup membanggakan. Kemudian kebetulan saya kemarin baru saya tadi pulang dari Jakarta, akan pada tanggal 7 akan ada kunjungan kerja dari Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Yusuf Kala, datang ke Balikpapan dalam rangka menghadiri juga acara pembukaan musyawarah nasional di Hidayatullah 4. Ini sama-sama 4-nya. Kalau tidak salah Hidayatullah itu munas yang pertama di Balikpapan, yang kedua di Jakarta, yang ketiga di Makassar, dan yang keempat di Balikpapan lagi. Salah satu rapat agenda dengan kementerian atau dengan sekretariat kepresidenan itu kemarin disampaikan sama kementerian. Di dalam acara randonya tidak ada menyanyikan lagu Indonesia Raya. Disampaikan bahwasanya lagu Indonesia Raya itu bukan lagu yang sifatnya mau menghilangkan nuansa agamanya, bukan. Tetapi di situ adalah lambang-lambang negara. Lagu itu sebagai lambang negara. Karena kita hidup sebagai bangsa Indonesia, sebagai rakyat Indonesia, ya wajib menghormati apa yang menjadi lambang-lambang negara. Akhirnya kita sarankan dan diberikan kesempatan untuk dijadwalkan di Randu itu acara ada menyanyikan lagu Indonesia. Dan di sini tidak perlu dirapatkan, ternyata sudah merah putih betul. Jadi sudah luar biasa, sudah yang naik betul. Jadi pondok pesantren ini ya, saya tidak ragu. Waktu itu naik mobil itu masuk gang atau masuk jalan yang mau menuju sini, sudah terlihat yang pertama saya lihat merah putihnya.
bendera yang ada di tempat ini, tempat acara. Saya lanjutkan untuk Pancasila ini tidak sebagai atau ulangi Pancasila dan Undang-Undang ini sebagai dasar. Kemudian tentunya dengan cara pandang yang sama kita akan mencapai tujuan nasional kita, yaitu tujuan nasional kita tentunya masyarakat adil, makmur dan sejahtera. Nah, hal ini perlu diyakini atau perlu dilaksanakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lanjut. Munculnya wawasan kebangsaan secara sejarah, secara historis, embrionya pada saat lahirnya Budi Utomo, yaitu tahun 1908. Seorang pemuda yang bernama Dr. Sutomo itu membuat suatu organisasi pada tanggal 20 Mei 1908 dalam rangka mempersatukan bangsa. Jadi intinya mempersatukan. Kemudian yang kedua historinya adalah deklarasi Sumpah Pemuda. Tadi juga hebat, luar biasa. Ada santri kita, santriwati kita membacakan Sumpah Ikrar Sumpah Pemuda yang berbangsa satu, bertanah air satu, berbahasa satu, yaitu bangsa dan tanah air Indonesia. Ini luar biasa. Jadi sudah koalisi apa yang saya sampaikan ini. Kemudian yang berikutnya adalah proklamasi kemerdekaan, yaitu proklamasi kemerdekaan 17 Agustus sebagai tonggak sejarah juga. Jadi sejarah ini lahirnya bangsa Indonesia tidak terlepas dari Sumpah Pemuda Budi Utomo, Sumpah Pemuda dan proklamasi. Lanjut. Ini Dr. Sutomo yaitu membuat suatu organisasi yang namanya Budi Utomo, yang mana dalam usia 20 tahun beliau itu sudah mempunyai cita-cita bangsa Indonesia ini bangsa yang besar dan bangsa yang bersatu. Lanjut. Ini yang berikutnya, kegiatan yang dicetuskan oleh Bapak Dr. Sutomo ini sebagai awal kebangkitan nasional. Dari awal kebangkitan nasional itu dipelopori oleh Dr. Sutomo, yaitu pada tanggal 20 Mei. Lanjut. Kemudian keinginan ataupun cita-cita beliau adanya mewujudkan kesepakatan kebersamaan, persatuan dan senasib seperjuangan. Senasib seperjuangan ini dibungkus dalam NKRI, dibungkus dalam kebinekaan tunggal ika, dibungkus dari perbedaan-perbedaan tetapi satu, yaitu Indonesia. Ini selama 20 tahun menjadikan suatu energi atau kekuatan yang besar yang mana untuk mencetuskan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober, lanjut, 28 Oktober 1928, yaitu Sumpah Pemuda. Lanjut. Yang mana isinya tadi sudah saya singgung, adanya berbangsa satu, berbahasa satu, bertanah air satu, yaitu tanah air Indonesia atau bahasa Indonesia. Dan saya yakin santri yang ada di sini bukan orang Jawa saja, pasti ada orang Balikpapan, orang Jogja, orang Tegal, orang Makassar. Ya, sifatnya dibungkus dalam bingkai. Lanjut. Ini mohon maaf, ini dikasih waktu berapa nih Pak? Banyak sekali banyak. Lanjut ya. Jadi pada tanggal 17 Agustus itu pemuda-pemuda Indonesia bahu-membahu untuk menghadapi penjajah, mengusir penjajah. Pada tanggal 17 Agustus inilah diproklamasikan negara kita sebagai negara yang berdaulat dan yang merdeka. Lanjut. Pada saat itu terwujud tekad berjuang untuk merebut kemerdekaan. Yang ada di situ hanya merdeka atau mati. Hal ini semuanya dipelopori oleh pemuda. Tidak ada yang pada saat itu yang berjuang yang tua-tua yang tua renta, tetapi yang berjuang adalah pemuda. Sehingga tonggak pemuda ini merupakan tonggak sejarah yang tidak boleh kita lupakan. Pada saat itu hanya ada kata-kata merdeka atau mati. Kalau sekarang ya, kalau sampai merdeka dan belajar.
artinya harus belajar untuk memajukan bangsa dan negara. Lanjut. Tentunya kemerdekaan ini didapat hasil dari payah kita sendiri, berjuang sendiri. Diperlukan waktu 17 tahun dari mulai tanggal 28 Oktober 1928 sampai dengan 17 Agustus 1945, itu 17 tahun bangsa kita, pemuda kita berjuang untuk menjajah. Pada saat itu percaya akan kemampuan sendiri, tidak ada namanya bantuan. Waktu itu kalau saya membaca sejarah, belajar, subhanallah, apa artinya perjuangan itu betul-betul lahir dari cita-cita pemuda. Mereka berjuang menggunakan bambu runcing, menggunakan mungkin ketapel, waktu itu belum ada senjata rampasan dan lain sebagainya. Dan pemuda saat itu yakin bahwasanya kita akan terbebas dari kemerdekaan, terbebas dari penjajahan. Jadi terbebas dari penjajahan untuk merdeka. Lanjut. Nah, ini proklamasi merebutkan kemerdekaan pada tanggal 17. Lanjut. Menyikapi hal ini kita harus bijak, artinya harus meneladani. Artinya meneladani ya, artinya meneruskan apa yang menjadi jerih payah pejuang-pejuang kita. Saya sering mengatakan bangsa yang besar ketika bangsa itu mau menghargai dirinya. Kalau kita sudah tidak bisa menghormati diri kita sendiri, tidak bisa menghormati badan kita sendiri, maka bangsa itu tidak jadi bangsa yang besar. Contohnya, ya mungkin santriwati ketika dua menggunakan celana yang apa namanya, yang bahannya kurang itu, atau mungkin ongkosnya kurang, jahitannya hanya sepaha, terus bajunya juga apa namanya sampai lengan saja, bahannya kurang, tidak punya ongkos. Berarti kalau santri-santriwati kita menggunakan itu, berarti ya tidak menghargai dirinya sendiri. Makanya dikatakan bangsa ini tidak akan besar ketika dirinya sendiri tidak dihargai. Bahkan kalau yang di kota besar itu sudah banyak, mohon maaf, di hotel-hotel cuma di depan umum, itu dia tidak bisa menghargai dirinya sendiri gitu. Nah, ketika bangsa ini tidak bisa menghargai dirinya, mustahil bangsa ini menjadi bangsa yang besar, bangsa yang besar. Kemudian bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai orang tuanya. Ya kalau di sini berbicara orang tua ya, kalau santri ini merantau, artinya di sini di asrama aja, bapak ibu kita adalah ustadz itu. Ketika santri tidak bisa menghargai orang tuanya, mustahil dikatakan bangsa yang besar atau bangsa yang hebat. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati pahlawannya. Artinya bangsa itu tahu dengan sejarah. Dulu orang tua kita atau pemuda zaman dulu itu berjuang itu mengorbankan darah, mengorbankan harta, mengorbankan semua. Kalau kita tidak paham itu, kita hanya bisa menikmati saja, tidak akan bisa menjadi bangsa yang besar. Ketika kita tahu sejarah bagaimana susah payahnya pejuang-pejuang kita, yakin kita akan meneladani juga. Sekarang santri-santri kita atau santri-santri kita akan berjuang atau belajar dengan baik untuk meneladani pejuang kita, sehingga bangsa kita menjadi bangsa yang besar. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai Tuhannya. Artinya apa yang menjadi perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau perintah Tuhannya dilaksanakan, apa yang menjadi larangannya harus dijauhi. Jadi itu suatu kiasan, kita harus bijak dan bersatu. Mengapa? Ya, supaya kita bisa menjadi bangsa yang besar. Dan ini saya melihat Pak Ustadz bahwasanya di pesantren ini sudah terlihat apa yang menjadi ide, apa yang menjadi gagasan dari pesantren luar biasa. Tadi disampaikan ada perkebunan sawit, mungkin nanti ada peternakan ikan dan sebagainya. Mungkin ada nanti menjadi apa namanya, menjadi menteri pertanian, menteri kehutanan, itu lahir dari sini. Dengan syarat tadi yang saya katakan, bisa menghargai dirinya, bisa menghargai orang tuanya, bisa menghargai pahlawannya, dan bisa menghargai Tuhan.
itu insya Allah akan tercapai. Tetapi kalau itu semua kita lupakan, kita tinggalkannya, mustahil. Kemudian Pak Ustadz pimpinan di TNI itu ada program namanya ketahanan pangan untuk mendukung kegiatan pemerintah atau Presiden Republik Indonesia. Bahwasanya tahun 2017 kita sudah swasembada, artinya tidak perlu impor. Betul, kalau menurut saya kita ini gemah-gemah Jinawi, artinya luas sekali daerah kita. Kita dikenal sebagai negara agraris, luas sekali tanah kita. Tetapi kenapa kita masih impor beras? Nah, mungkin saya mengajar mungkin di lain sisi menanam sawit, saat ini kita juga diajari bagaimana menanam padi. Dan siap saya memfasilitasi dengan pemerintah, artinya untuk menghadirkan tenaga penyuluhnya untuk bisa memberikan penyuluhan kepada santri-santri kita. Saya akan, kalau memang diizinkan, saya akan lapor Pak Wali pesantren Sayyidul Naqolil ini punya usaha, santrinya ingin berkiprah untuk membangun bangsa, yang mana nanti menanam padinya sudah tumbuh dipanen untuk santrinya sendiri. Nah, ini mohon bantuan. Termasuk mungkin ya bisa kalau ada arealnya bisa kita ajukan permohonan bantu bibit, permohonan bantu alat-alat pertaniannya, kita ajukan bantu pupuknya dan sebagainya. Dan yakin kalau yang mengerjakan santrinya buahnya mesti yang mungkin orang biasa nanamnya hasilnya cuma 1 hektarnya 4 ton, ini bisa mungkin 2 kali lipat. Karena ikhlas kalau santri yang mana yakin ikhlas dan hasilnya juga masya Allah untuk kita sendiri. Kemudian saya juga baru mencoba Bapak dan Ibu dan adik-adik santri-santriwati, kode sedang